Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah kembali hukum agraria. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang bagaimana struktur hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Ini menjadi penting karena memang keberadaan hukum pertanahan kita yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini tentu sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum pada masa pemerintahan Belanda. Jadi yang mempengaruhi tidak hanya hukum adat, tetapi juga bagaimana status tanah pada waktu pemerintah Hindia Belanda. Ini berpengaruh terhadap nanti bagaimana struktur hukum dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, biasa dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang pertanahan, itu yang menjadi patokan adalah apakah status tanah itu berlaku sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria atau setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang berlaku pada tanggal 24 September 1960. Nah, ini menjadi penting karena untuk bisa menyelesaikan sengketa pertanahan itu tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum pertanahan kita. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, tentu saya ulangi lagi, tidak dapat dilepaskan dari hukum agraria sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan Undang-Undang tentang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka perlu saya sampaikan struktur hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu diketahui, di dalam konstitusi kita, ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kita masih ingat dalam pasal 2 aturan peralihan Undang Dasar 45, ya kan, yang pada intinya menyatakan bahwa segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut undang-undang ini. Artinya semua peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Belanda itu masih diberlakukan selama kita, bangsa Indonesia, itu belum mempunyai produk perundang-undangan yang baru. Nah, ini juga berlaku di dalam Undang-Undang Pokok Agraria kita. Ya. Kenapa diberlakukan produk-produk pada zaman Belanda? Ini adalah dalam rangka untuk mencegah kevakuman hukum di dalam hukum agraria, dalam hukum pertanahan kita. Ya, pertanahan kita. Ya, tentu peralihan tata hukum dari pemerintah Belanda kepada hukum Indonesia, ya, nasional Indonesia, tentu selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Catatannya, artinya tidak kemudian kalau bertentangan ya memang tidak diberlakukan. Ya. Sehingga dengan berlakunya ini, ya kan, maka terjadi peralihan tata hukum dari hukum agraria kolonial Belanda menjadi hukum agraria nasional yang nanti akan berlaku tanggal 24 September
1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Karena ada perbedaan prinsip di dalam politik hukumnya. Kalau kita menengok ke belakang dalam sejarah hukum agraria kita, politik hukum kolonial Belanda itu adalah prinsip dagang, ya, mendapatkan bahan mentah, ya, dengan harga yang rendah, ya kan, dan dia menjual dengan harga yang setinggi-tingginya, sehingga sangat menguntungkan daripada pihak penguasa. Yang dalam ini adalah penguasa siapa? Ya penguasa tentu adalah pemerintah Hindia Belanda. Ya. Jadi pemerintah Hindia Belanda yang diuntungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum tanggal 24 September 1960 maka terjadi dualisme, bahkan pluralisme hukum agraria, hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Ada dualisme. Dualisme itu apa? Ya, perlu saya jelaskan bahwa pada waktu itu, ya, ini supaya kita nanti akan saya ulangi biar nanti jelas. Ketika menyelesaikan sengketa pertanahan itu kita tahu sejarahnya itu, sejarah pertanahan, ya. Kenapa dualisme? Karena di samping hukum agraria yang bersumber dari hukum barat, Belanda tentunya kan, barat, juga bersumber kepada hukum adat. Jadi bangsa Indonesia tetap berpegang teguh kepada hukum pertanahan adat. Tidak mau mereka itu dicampuri oleh pemerintah Belanda. Sementara penguasa pada waktu itu, ya maksud saya, pada waktu itu, pemerintah Belanda itu menggunakan hukum pertanahannya itu menggunakan hukum Belanda. Nah, hukum yang digunakan oleh penguasa. Ya, jadi ada dua, hukum perdata Barat yang oleh Belanda dan hukum adat. Ya. Bahkan ada yang mengatakan pluralisme. Kenapa pluralisme? Karena hukum adat nanti itu di Indonesia itu masing-masing berbeda. Antara orang Jawa, antara orang Sumatera, Kalimantan, ya. Ini berbeda sehingga tanah-tanah di Indonesia itu penyebutannya berbeda-beda. Kalau ada tanah ulayat, kalau di Jawa ada tanah Yasan, tanah Norowito, di Minahasa ada tanah Pasini, ya kan? Bahkan ada tanah partikelir, ya. Partikelir itu tanah yang dihaki oleh penguasa. Pada waktu itu maksud saya. Nah, ini nanti berimplikasi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria akan punya implikasi, ya, punya implikasi. Sehingga pada waktu itu, ya, hukum adat masyarakat adat itu tetap dipegangi, ya, yang nanti akan menjadi asas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ke depan maksud saya, ya. Nanti tentu akan saya jelaskan juga setelah berlakunya Undang-Undang Agraria lah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hukum adat ini lebih mengedepankan rasa keadilan, kekeluargaan, sehingga formulasinya tidak ditulis, tetapi mereka percaya bahwa suatu tanah itu punya status. Oh, tanah Norowito, oh, tanah Yasan, mereka punya status di situ. Ya. Ya. Karena pada waktu itu, ya, lebih mengedepankan rasa keadilan, jadi orang saling menghargai. Ini tanah milik siapa, si A, si B. Mereka tahu tidak perlu dalam masyarakat adat itu punya bukti kepemilikan, tidak perlu waktu itu, ya. Tidak ada. Ini yang kemudian nanti ketika berlaku Undang-Undang Agraria memang menjadi lemah, ya, karena bukti kepemilikannya tidak mempunyai, ya, tidak mempunyai. Jadi mereka segotong royong, fungsi sosial, formulasinya tidak dituliskan, ya kan, tentu tidak memberikan kepastian dari aspek hukum, ya. Ya. Memang ada sebagian tanah-tanah adat itu yang didaftarkan, misalnya tanah agraris Egendom di
milik Yogyakarta, Solo, ya. Ada beberapa didaftarkan, ada memang. Tetapi sebagian besar memang tanah-tanah adat tidak didaftarkan. Hal ini tentu akan berbeda ketika tanah agraria barat, artinya berlakunya hukum pertanahan untuk orang-orang penguasa barat. Jelas diatur dalam BW ada itu. Buku 2 diatur, buku 3 diatur, buku 4 diatur, ya dulu kalau dalam kuliah hukum perdata itu mengatur tentang pertanahan. Ya meskipun kemudian setelah berlakunya undang-undang agraria nanti tidak berlaku loh ya. Ini hanya sejarah, saya ingin menyampaikan bahwa sejarah nanti ini akan mempengaruhi sistem struktur hukum pertanahan di Indonesia. Formulasinya tegas, memang menyebutkan status tanah. Ya, ada tanah ekendom, ada tanah erpaf, ada obstal, menyebutkan di situ tanah-tanahnya. Memang jiwanya beda, liberalis, individualis. Ya, ini berbedanya di situ. Jadi kalau tanah-tanah barat itu lebih individualis, liberalis. Ya, jadi hak-hak tanah Eropa yang tentu nanti akan dikonversi ya. Jadi akan dikonversi terhadap tanah-tanah nanti berlakunya dalam pokok agraria. Nah, memang karena ada berlaku hukum adat dan hukum barat, perdata barat, ya, maka kemudian muncul hukum antar golongan. Ya. Apa asasnya? Saya tanah itu akan mempunyai status hukum tersendiri, ya, yang terlepas dan tidak dipengaruhi status daripada subjek hukum yang menghendaki. Jadi subjek hukum itu kalau kita ada tanah Yasan, Norowito, saya jelaskan di barat ada tanah erpaf, obstal, ekendom, ya misalnya begitu. Nah, lalu bagaimana ketika mereka melakukan transaksi hukum? Nah, jadi ini dulu masih mengikuti ya pasar bebas. Ya, tinggal nanti bagaimana status tanah itu kemudian para pihak menghendaki. Ya, memang pada waktu itu hukum antar golongan itu ada larangan pengasingan tanah dulu ya di Grondvervreemding lah. Itu sudah tahun 1875. Ya. Stadblad 1875 nomor 179 itu mengatur tentang larangan adanya pengasingan tanah. Tidak boleh mengalami pengasingan tanah. Mengapa pengasingan tanah itu dilarang pada waktu itu? Ya kan? Satu tujuannya adalah untuk melindungi bangsa Indonesia yang tentu kedudukannya pada waktu itu karena kan dijajah kita. Itu lemah dalam ekonomi. Sehingga jangan sampai terjadi korban daripada pengusaha, investor yang bukan orang Indonesia. Itu tujuannya kenapa tidak boleh ada pengasingan tanah. Ya, verboding tadi itu. Nah, memang di satu sisi ya, ada kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Ya. Apa tujuannya? Belanda pada waktu adalah agar kultur kopi, ya, Gubermen dapat terlindungi, ya, sebab pemerintah Belanda itu menganggap bahwa penguasa Eropa membahayakan. Jadi penguasa kita di Belanda. Jadi tentu ada dari pengusaha Eropa dari negara lain, ada Jerman, ada Inggris, ada beberapa negara Eropa. Tentu mereka posisi penguasa pada waktu itu sangat dianggap mereka membahayakan. Nah, maka dilarang adanya pengasingan tanah. Ya, tanah. Ya. Memang secara yuridis pada waktu itu, ya, dalam hukum antar golongan, ya, itu boleh melakukan pengalian hak atas tanah, ya kan, bisa melalui yang namanya perkawinan, bisa pada waktu itu, bisa pewarisan, ab intestato dalam istilah perdata, atau dalam Islam namanya nasab, hubungan darah, bisa, atau perubahan status kewarganegaraan, bisa memperoleh hak atas tanah pada waktu itu, atau bahkan mungkin melalui yang namanya naturalisasi. Ya. Memang kalau kita kita semak ya, kita menengok sejarah daripada
hukum agraria kita, khususnya tentang pertanahan itu memang perkembangan dinamika politik pada waktu itu sebelum kemerdekaan, ya kan, itu memang dinamis sekali. Saya contohkan ya, misalnya sebelum periode proklamasi loh ya, maksudnya proklamasi. Misalnya zaman VOC, ya sekitar tahun 1600 lah, 602 sampai 1779. Ini nanti aja ya, nanti kalau orang tepat tolong saya. Ini berkaitan dengan sejarah. Jadi 1602 sampai 1779, ini VOC. VOC pada waktu menanamkan pajak atas hasil pertanian. Nah, kerja rodi pada waktu itu VOC. Kemudian diganti tahun sekitar 1800-an, 1808 muncul Dandeles, ya kan, sampai dengan 1811 itu menjual tanah pada waktu pemerintahan gubernurnya nanti pemerintahan Indonesia Dandeles tadi itu menjual tanah pada pemodal besar. Nah, sehingga ada tanah partikulir sama ya, nanti kalau ada istilah itu. Tanah partikulir itu tanah swasta, pemodal besar, dijual itu oleh Dandeles pada waktu itu. Oleh Raffles berganti kebijakan, ya sekitar 1800 melanjutkan setelah Dandeles kan ada Raffles itu, ada sewa tanah, land rent, sewa tanah pada waktu itu, ya kan. Kemudian muncul lagi pergantian kepemimpinan pemerintah kolonial, ada Van der Bos, ya 1816 sampai 1830 itu ada namanya politik tanam paksa pada waktu itu. Jadi dinamika di dalam pemerintahan pada waktu itu memang sangat berbeda, ya, dengan dinamika pada pemerintahan sekarang ini. Ya. Bahkan pada waktu tahun sekitar muncul Startblad 1870 namanya Agrariswet. Dulu muncul, jadi dulu kan berlaku undang-undang KUA Perdata BW dan muncul Agrariswet, jadi mengatur sendiri. Ya, tujuannya adalah dalam rangka jaminan pada modal besar swasta asing untuk dan melindungi tanah yang ada di Indonesia. Tujuannya ya pada itu, ya. Nah, dalam praktek memang tentu namanya juga penguasa, ya tentu berbeda. Di dalam Agrariswet itu nanti paling tidak ada norma-norma, ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Misalnya kalau kita membaca dalam pasal 51 Indonesia Strafrechtling, ya, itu antara lain Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah, ya, kecuali tanah yang luas untuk perluasan kota dan industri. Kemudian Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah. Kemudian HRPAF maksimal 75 tahun. Jadi ada norma-norma ya yang berlaku ya, yang berlaku. Kemudian Gubernur Jenderal jangan sampai ada misalnya pelanggaran pembelian tanah ya yang melanggar hak penduduk asli, diatur juga. Kemudian Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah yang dibuka oleh orang Indonesia asli, misalnya. Jadi ada beberapa ya ketentuan. Kemudian hak milik tanah adat diberikan hak egendom. Ya, nanti dapat dibaca pasalnya tadi ya, diberikan hak egendom. Ya, jadi meskipun nanti dalam praktek tidak semua mau loh ya. Orang-orang adat, masyarakat tidak semuanya mau. Ya. Dan seterusnya lah. Di dalam Agrariswet ini, ya kan, Agrariswet, ya. Kemudian muncul juga namanya Agrarisbeswet, ya pada waktu itu, ya. Sama Startblad 1870. Nah, dalam Agrariswet yang dimulai dalam Agrarisbeswet tadi itu, peraturan di bawahnya tadi itu muncul asalnya namanya Domainverklaring, ini terkenal ini, Domainverklaring
Artinya tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya menjadi milik negara. Nah, ini sangat merugikan orang Indonesia pada waktu itu. Itu mengapa tanah itu akhirnya banyak yang diambil alih kan oleh pemerintah pada waktu itu. Sangat merugikan masyarakat adat. Mengapa? Karena tanah-tanah adat pada waktu itu memang tidak didaftarkan. Tetapi kemudian muncul ketentuan dari pemerintah Belanda, kolonial Belanda, domain verklaring, bahwa tanah yang tidak tidak didaftarkan menjadi tanah negara. Ini kan ya sangat merugikan, meskipun normanya tadi saya sampaikan tujuan melindungi dan sebagainya, tapi prakteknya itu justru merugikan. Ya. Nah, sebenarnya domain verklaring ini sebenarnya ini oleh Belanda sebagai dasar bagi pemerintah Belanda agar dapat memberikan tanah-tanah barat kepada semua warga negara sebagai bukti kepemilikan. Sebenarnya begitu tujuannya. Karena tadi saya sampaikan bahwa masyarakat adat itu tidak menginginkan adanya pendaftaran hak atas tanah pada waktu itu. Belanda kemudian mengambil kebijakan didaftarkan tanah-tanah barat, dikasih hak Eigendom, kasih hak Belanda lah pokoknya. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk pembuktian. Nah, setelah proklamasi, tetapi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, memang ya kan masih tetap ada dualisme hukum. Tetapi perlu saya sampaikan, dualisme hukum tadi itu menggunakan tafsir baru, disesuaikan dengan kondisi pemerintah Indonesia setelah merdeka, karena kita sudah diberikan kemerdekaan. Nah, nanti akan saya lanjutkan materi berikutnya tentang bagaimana tentang hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Jadi saya ulangi, ini saya sampaikan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria karena kebijakan pemerintah tadi ini, kolonial Belanda, kemudian pemerintah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria itu, saya ulangi, mempengaruhi sistem struktur tanah yang ada di Indonesia, sehingga seringkali ada penyerobotan tanah dan sebagainya. Ini akarnya di sini. Ya tentu ada banyak varian-varian lain yang menyebabkan struktur tanah kita itu kemudian diklaim ada hak wilayah dan sebagainya, ada tanah barat dan sebagainya. Ini menjadi pemicu konflik dan di dalam masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita bisa ketemu kembali dalam materi perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.